wa talabu aliyan bil iqrar ala nafsihi bil kufri, dan mereka menuntut kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, anda harus mengakui bahwa sekarang anda kafir dan anda harus disyahadatkan ulang. Kelompok yang pertama yang semangat berperang ini keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa aspirasi mereka tidak ditampung, lalu melihat hasil dari tahkim bahwa perang itu berhenti dan akan dipilih pemimpin yang lain, langsung mereka ambil kesimpulan, ini semua yang merujuk kepada kesimpulan tahkim adalah orang yang melakukan dosa besar, karena ini bukan perintah Allah dan perintah Nabi. Orang yang melakukan dosa besar, kita semuanya ini adalah kafir sekarang. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka mengakui kami pun sudah kafir sekarang. Lalu mereka mulai masuk Islam lagi dari awal dengan mengucapkan syahadat. Mereka suruh Ali dan Muawiyah untuk taubat, semua pasukannya untuk taubat kembali mengucapkan syahadat karena mereka sudah kafir. Apa yang terjadi? Siapa Khawarij? Khawarij ini dasarnya adalah sekelompok tentara dari pasukan Sayyidina Ali. Mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali setelah dua orang delegasi dari masing-masing pihak, mewakili Ali dan mewakili Muawiyah, maju untuk tahkim, menyelesaikan sengketa berdarah tersebut dengan dialog dan komunikasi. Wakil yang maju ke depan tersebut Abu Musa al-Ash'ari, mewakili dari kelompok Sayyidina Ali, dan Amru ibn al-As dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muncul masalah ini karena dialog tersebut ditawarkan ketika posisi tentara Muawiyah hampir kalah. Saat pasukan Ali dan pemerintah hampir memenangkan perang, ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka tawarkan solusi dialog dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Kalau sekarang pakai bendera putih, mereka angkat Al-Quran, mushaf Al-Quran itu di ujung tombak. Melihat Al-Quran sudah diangkat, Sayyidina Ali perintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang. Kemudian berdiskusilah Sayyidina Ali dengan para perwira-perwira militernya. Terpecahlah dua kelompok. Satu kelompok katakan, wahai Amirul Mukminin, itu hanya strategi mereka karena mau hampir kalah. Kalau memang mau dialog, kenapa tidak dari awal? Kenapa sekarang setelah perang berdarah-darah? Ini hanya strategi mereka karena mereka hampir kalah. Kita lanjutkan perang. Kelompok yang kedua menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah kita sudah diperintahkan oleh Allah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha, bila kelompok musuh sudah mulai berjalan ke arah damai, maka kalian juga harus berjalan ke arah damai. Kita berdamai saja. Maka Ali terima saran dari kelompok kedua karena motivasinya berangkat dari ayat Al-Quran, dari semangat damai dan kasih sayang, tidak perlu menumpahkan darah sesama Islam. Maka Nabi setuju saran yang kedua, maka diadakanlah tahkim. Kelompok yang pertama yang semangat berperang ini keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa aspirasi mereka tidak ditampung, lalu melihat hasil dari tahkim bahwa perang itu berhenti dan akan dipilih pemimpin yang lain, langsung mereka ambil kesimpulan, ini semua yang merujuk kepada kesimpulan tahkim adalah orang yang melakukan dosa besar, karena ini bukan perintah Allah dan perintah Nabi. Orang yang melakukan dosa besar, kita semuanya ini adalah kafir sekarang. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka mengakui kami pun sudah kafir sekarang. Lalu mereka mulai masuk Islam lagi dari awal dengan mengucapkan syahadat. Mereka suruh Ali dan Muawiyah untuk taubat, semua pasukannya untuk taubat kembali mengucapkan syahadat karena mereka sudah kafir. Apa yang terjadi? Za'amal khawariju anna tahqimar rijal khata'un syar'an. Kelompok Khawarij ini berkeyakinan bahwa pelaksanaan tahkim dari utusan-utusan ini adalah sesuatu yang salah dalam aturan syariat. Wa'adduhu kufran, dan itu mereka anggap sebagai sebuah kekufuran.
wa kaffaru jami'al muslimin alladzina radau an dzalik, dan mengkafirkan setiap orang Islam yang ridha terhadap keputusan tahkim ini. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka pun menganggap diri mereka itu kafir. Summa amanu min jadid, lalu mereka masuk Islam lagi, beriman lagi dari semula, mulai proses dari awal lagi, seolah-olah mereka itu muallaf. Wa talabu aliyan bil iqrar ala nafsihi bil kufri, dan mereka menuntut kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, anda harus mengakui bahwa sekarang anda kafir dan anda harus disyahadatkan ulang. Kasyarti li'audatihim ila sufufi jaishihi, sebagai syarat rekonsiliasi agar pasukan Khawarij ini kembali dalam barisan Sayyidina Ali. Kami mau bergabung lagi dengan anda, tapi syaratnya anda harus mengakui bahwa anda sudah kufur, semua pengikut anda kufur dan masuk Islam lagi. Itu mereka syaratkan kepada Sayyidina Ali. Wa naqashahum Aliyun, Sayyidina Ali ajak mereka berdebat. Wa arsala ilaihim hibral ummah, dan untuk perdebatan ini tidak langsung Sayyidina Ali yang tangani, dikirimkan seorang utusan tinta dari umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Fa aqama alaihimul hujjah, maka dibukalah ruang diskusi. Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib memberikan hujjah dan dalil dan mengalahkan semua logika-logika mereka. Wa naqadha mazhabahum, maka runtuhlah mazhab mereka, tidak bisa dipertahankan, tidak ada dalil yang bisa dikemukakan. Wa ada minhum bid'ata ulufin, wa ada minhum bid'atu ulufin, dari komunitas mereka yang besar ini ada beberapa ribu orang yang kembali kepada Islam. Wa asarra ala dzalikal qauli, dan ada yang bersikeras tetap dengan komitmen awal. Alfani, sekitar 2000 orang tentara lagi tetap berpendapat Ali, Muawiyah dan semua yang ikut tahkim kafir. Ada sekitar 2000-an orang. Harabahum Aliyun wa qada alaihim, mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas. Illa anna mazhum intashara, orangnya tuntas tapi pemahaman mereka terus berkembang. Khawarij dibubarkan, hancur, tetapi paham mereka sudah terlanjur menyebar. Wa tabannahu min ba'dihim unasun katsirun, lalu mazhab Khawarij ini diadopsi oleh banyak kelompok. Wala tazalu fikratut takfir tasuru baina fatratin wa ukhra, dan semangat untuk mengkafirkan orang lain ini, pemikiran untuk mengkafirkan orang lain ini tetap bergejolak antara satu waktu sampai pada waktu yang lain. Wa qad sarat min jadidin fi ayyamina hadza, dan tumbuh dari awal lagi pada hari-hari sekarang ini. Maka dimanapun kita hadapi, bertemu dengan seorang ustadz, kiai, ulama, sekali apapun, bila terlalu gampang dari mulutnya itu mengkafirkan seorang muslim, saudaranya dan kelompok yang lain, patut dicurigai bahwa dia sudah mengadopsi mazhab Khawarij. Tanyo bener,